berdoa. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Maha Mulia Engkau Allah, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami di sini Tuhan ingin mendengarkan Engkau berfirman Engkau kepada kami, dan buatkan kami, bukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga terangi hati pikiran kami semuanya yang ada di sini, supaya kami juga dapat mengerti firman-Mu, dan ampun segala dosa kami Tuhan, baik kami ya, kami mohon dikesucikan kami sekarang Tuhan, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Shalom semuanya. Shalom. Saya untuk pertama kali dalam persekutuan ini ikut ya dengan nama ini ya. Tapi kalau dengan Pak Hari saya sudah kenal sebelum-sebelumnya. Kita akan sampai kepada tema kita ya. Saya ini nama Edward Simanungkalit ya, pendeta ya. Saya tinggal di Bekasi di ya berbatasan dengan Jakarta sebenarnya, makanya saya sering tidak merasa orang Bekasi tapi orang Jakarta gitu. Dan sekarang kita akan masuk pada sesuai dengan tema kita tadi, yaitu di dalam Kristus menang atas dosa, maut, dan iblis. Seringkali kita melihat orang yang ragu-ragu atau tidak jelas arah daripada tujuan imannya ya. Ketika memuji Tuhan, ketika kebaktian, ketika ikut persekutuan, ketika berbicara tentang Tuhan, tapi di dalam hati atau ketika ditanya tentang sesuatu bagaimana nanti, itu menjadi tidak jelas. Gitu ya. Jadi artinya dia kurang begitu yakin dengan posisi dia sebenarnya gitu. Dan itu yang terjadi di lingkungan kita ya. Seperti saya ini dari lingkungan orang Kristen, jadi bukan baru lagi Kristen, sudah dari zaman dulunya, dari orang tua, dari kakek saya sudah Kristen gitu. Jadi saya di lingkungan yang seperti itu. Kemudian juga bahwa banyak juga yang terombang-ambing oleh berbagai agen pengajaran yang tidak jelas dan ngetren. Kadang-kadang ada ngetren yang begini, ada yang ngetren, ada yang ketawa-ketawa, ada yang berdiri, ada yang meloncat-loncat, tiba-tiba muncul lagi yang lain, datang lagi yang begini, lagi begitu, akhirnya dia terombang-ambing juga ya. Dan ini sering menjadi diskusi di mana-mana setiap hari, sehingga jadi ada terasa lelah juga bagi mereka untuk rasanya kok jadi seperti ini, seperti itu gitu. Jadi seperti karena perubahan-perubahan seperti itu ya di dalam kehidupan itu mereka jadi seperti ya terombang-ambing seperti itu, dan itu cukup melelahkan. Ada juga yang tidak sadar akan kuasa Allah yang melindungi dirinya menghadapi roh-roh dunia ini, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika berhadapan langsung. Sering juga ya kita kan di tengah-tengah seperti tadi, walaupun di tengah-tengah keluarga kita Kristen, tapi sering juga terjadi ada hal-hal yang bersifat mistis ketika ada kuasa roh-roh entah apa datang, tapi orang Kristen yang seperti yang saya sebutkan tadi adalah dia tidak tahu mau buat apa gitu. Tapi sebenarnya dia sudah bisa berbuat sesuatu, cuma dia tidak sadar. Jadi ini yang kita ingin lihat bagaimana sebenarnya. Ya. Sesungguhnya apakah yang dimiliki umat tebusan Tuhan setelah dia diselamatkan? Sesungguhnya apakah yang dimiliki umat tebusan Tuhan setelah dia diselamatkan? Ini satu pertanyaan yang mendasar ya, yang akan jawabnya nanti seperti tema kita tadi. Sebagai ini pertanyaan ini sebagai penghantar tema kita tadi, dan sekarang kita mau lihat kepada firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu di Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan langsung aja ya. Kita bisa kalau masih bisa terlayar di layar ya, itu ada di layar. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya,
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu oleh kasih Tuhan. Kita tadi mengamati firman Tuhan itu dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itu jelas berbicara tentang manusia berdosa ya. Manusia bukan sekedar hanya berdosa, tetapi juga ada manusia yang mati. Kamu dahulu sudah mati. Apa yang sudah mati? Ini juga yang harus kita jelas kita pahami, dan juga pelanggaran dan dosa-dosa, mati, dosa-dosa, dan kemudian juga mengikuti jalan dunia. Kamu mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi bagi orang berdosa itu bahwa bukan hanya dia mati, tetapi juga dia mengikuti jalan dunia, dan juga dia dikuasai oleh roh-roh penguasa angkasa yang bekerja di dalam hati orang durhaka. Ya. Itulah kondisi orang yang orang berdosa atau orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sebagai orang mati, ya kan? Sebagai orang mati tentu tidak bisa orang mati bisa menghidupkan dirinya, kan? Kan itu. Jadi dan juga sebagai orang berdosa atau dikuasai oleh penguasa kasar roh-roh dunia juga tidak akan mampu menghadapi itu juga. Saya dulu berhadapan dengan masalah seperti ini karena di dalam keluarga kan dalam pemahaman kita sebagai orang-orang di sana bahwa ada kuasa-kuasa lain yang mencoba mengganggu saya katanya. Tapi saya sendiri tidak merasa terganggu, tapi katanya seperti itu. Akhirnya saya jadi mencari-cari bagaimana caranya supaya saya bisa lepas. Dan saya terus teranglah dulu agak banyak membaca buku, dan karena saya membaca buku saya ingat-ingat teori apa yang paling cocok untuk ini seperti itu. Tapi satu teori pun tidak akan mampu bisa untuk menyelesaikan persoalan saya, yaitu bahwa bagaimana melepaskan diri dari kuasa-kuasa roh ini tadi. Dan hanya satu, dan pada titik terakhir saya yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa melepaskan saya. Jadi sejak itulah titik balik dalam diri saya membaca kitab sampai bertahun-tahun, dan saya waktu itu baca kitab pertama-tama itu seluruh kitab sampai 4 kali, dan terakhir saya putuskan untuk membaca kisah perjanjian baru sampai ada 50 kali. Jadi saya tidak terlalu aktif dengan persekutuan dulu, tapi hanya membaca kitab itu aja. Itulah awalnya. Tapi kita kembali dulu, nanti akan saya lanjutkan lagi. Saya kembali lagi kepada yang pertama, bahwa di dalam Kristus menang atas dosa. Kita tadi sudah paham bahwa semua orang adalah orang yang mengikuti jalan dunia dan melakukan dosa, dan juga melakukan pelanggaran mengikuti jalan dunia yang dikuasai oleh roh-roh dunia lain, roh-roh penguasa angkasa. Itulah yang mendorong dia juga melakukan itu. Jadi pada dasarnya orang berdosa itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dan juga dia adalah orang yang sudah mati. Kenapa itu mati ya?
kita ingin jelaskan dulu apa itu mati. Pertama-tama istilah mati di sini adalah kematian rohani, ya. Kematian rohani adalah bahwa terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Bahwa tadinya adalah Allah yang adalah roh itu bersekutu dengan manusia, tetapi ketika oleh karena dosa tadi, sehingga terputuslah persekutuan itu. Dan kemudian itu yang kita disebut dengan mati. Dan kemudian kondisi mati ini pun akan berlanjut nanti kalau seandainya dia tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka ketika dia sampai di ujung hayatnya dan dia mati akan mengalami kematian kekal. Begitulah yang kita sebut dengan meninggal, kan. Nah, tetapi juga bahwa orang berdosa tidak sekedar hanya mengalami kematian tadi. Pikiran, perasaannya, kemauannya, dan seluruh apa yang di dalam dirinya itu juga tertutup kepada Tuhan. Sehingga sering tidak tertarik hatinya mendengarkan firman Tuhan atau yang berhubungan dengan Tuhan seperti itu. Jadi itulah yang membuat orang-orang yang di dalam dunia atau yang belum diselamatkan oleh Tuhan tidak tertarik dengan Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan manusia, maka manusia tidak akan selamat. Sekarang kita berbicara soal dosa, ya, soal dosa. Apakah itu dosa? Dosa itu ada di dalam, pertama, dalam pikiran. Kita sering terlalu terfokus sehari-hari, umat Kristen itu selalu terfokus kepada dosa-dosa yang disebut dengan dosa-dosa yang besar-besar, ya, yang artinya yang ya berzina, mencuri, berkelahi, membunuh, ya itu kita sebut dosa. Tapi sebenarnya tidak hanya seperti itu dosa, ya. Tapi kita ingin pahami dulu dosa ini lebih jauh. Pertama, dosa adalah di dalam pikiran. Ketika orang berpikir mereka-reka tentang sesuatu kepada orang lain atau merancang sesuatu terhadap orang lain, dia sudah berdosa sebenarnya. Bahkan di dalam pikiran dia mengingini orang lain atau mengingini yang bukan, maaf kata, kalau yang bukan muhrimnya kalau bahasa kita, ya, itu sebenarnya dosa, itu sudah dalam zina. Oleh karena itu dosa itu ada dalam pikiran juga. Yang kedua, di dalam perkataan. Kita ini sehari-hari lidah kita ini sering selip ngomong, sering selip bicara, ya. Jadi apa yang kita katakan ini di dalam setiap harinya kita sering salah seperti itu. Dan itu adalah dosa. Jadi kalau kita bayangkan di dalam pikiran, di dalam perkataan kita berdosa, wah bagaimana banyaknya dosa kita setiap hari. Dan kemudian di dalam dosa perbuatan, itu perbuatan ya itu yang seperti tadi, berantem, memukul atau memaki-maki orang atau mencuri atau korupsi atau berzina atau dan lain-lain segala macam seperti itu, itulah dosa. Justru ini yang kita sering sebut dosa, yang lain kita sering nggak anggap dosa gitu. Tapi sebenarnya itu dosa semua. Kemudian juga ada dosa kelalaian. Ya, kelalaian yang keempat adalah kelalaian. Lalai ini kita kan sebenarnya disuruh berdoa, kan? Berdoalah kamu dengan permohonan tak putus-putus. Tapi kita sering lupa berdoa. Atau kita ketika kita di tengah jalan ada seorang ibu tua jatuh, tetapi karena sesuatu hal akhirnya kita pun tidak mau menolong dia, ya kan? Nah, itu juga dosa kelalaian seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus lakukan, tapi kita tidak lakukan, itu menjadi dosa, kan? Jadi banyak hal-hal yang seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu yang menjadi dosa. Jadi kalau kita berbicara dosa, di dalam setiap hari perjalanan hidup kita, tidak ada satupun tindak tanduk atau perbuatan atau apapun yang sungguh-sungguh kita setia dan taat kepada Tuhan sebenar 100%, tidak ada, tidak akan pernah. Karena apa? Karena yang keempat hal tadi selalu muncul di dalam hidup kita, ya. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan, bukan apa yang aku kehendaki, bukan apa yang aku ingin lakukan, tetapi justru hal yang lain yang aku lakukan. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus loh. Belum seperti kita. Lebih hebat lagi dia, kan gitu. Tapi dia mengatakan, aku manusia celaka. Dia mengakui itu di dalam suratnya di dalam Roma, kan begitu. Jadi bahwa itulah dosa di dalam diri manusia, kan. Dan persoalannya kalau kita ingin gali lebih dalam lagi, kenapa manusia seperti itu? Ya, di dalam Mazmur katakan, di dalam kandungan aku telah di dalam kandungan aku telah berdosa, aku dikandung di dalam dosa, kan?
Jadi semenjak di dalam kandungan perut kita sudah berdosa. Dosa yang dimaksud di sini sebenarnya bukan dalam artian dosa dalam artian ada seperti cemaran, bukan. Tetapi bahwa sifat-sifat kita, tabiat kita di dalam diri kita ini ada yang rusak oleh karena dosa. Sehingga apa yang mau kita lakukan itu cenderung bukan berbuat baik, tapi justru dosa. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Jadi seperti itu, kita justru ingin lakukan, tapi sering justru tidak kita lakukan, ya kan? Nah, itulah pemahaman kita tentang dosa. Dan kemudian bahwa kemudian ketika kita mengalami dosa seperti ini, kita bahkan semua manusia bahkan tidak bisa terbebas untuk tidak melakukan dosa itu. Tetapi selalu itu yang muncul, selalu itu yang terjadi ketika dia ingin lakukan yang baik, tapi itu terjadi. Bahkan, loh, kok dia bukan, apakah dia tidak bertobat? Sudah bertobat, tapi bisa terjadi. Memang bisa terjadi. Ya, di dalam Yehezkiel kita baca pokoknya, aku akan mengganti rohmu dengan rohmu yang baru, dengan batinmu dengan batin yang baru, dengan hatimu dengan hati yang baru. Memang itu sudah diganti oleh Tuhan, tapi ada dorongan di dalam diri kita ini yang selalu masih tarik menarik seperti itu tadi. Ya, jadi karena bagi orang yang sudah diperbaharui, mengalami kelahiran baru, diperbarui oleh Roh Kudus, dia batinnya sudah menjadi batin yang baru. Dia menginginkan yang baik memang, karena ada roh di sana berdiam. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat pribadi, di sana sudah ada Roh Kudus berdiam dan roh itu membaharui kita, mengubah kita menjadi seperti dikatakan di Yehezkiel tadi, bahwa tapi kemudian masih ada di dalam diri kita tarik menarik yang tidak juga belum selesai, sehingga terjadi tarik menarik yang seperti dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa kenapa ini semuanya bisa terjadi semuanya, dan itu yang terjadi, bahwa kita adalah manusia berdosa, bahwa semua manusia pada dasarnya berdosa, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di dalam surat Efesus tadi. Tetapi Kristus Yesus telah datang ke dalam dunia, dan kemudian dia disalibkan, dan dia menanggung segala dosa itu sebagai sebuah karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Kepada Yesus telah ditimpakan segala dosa seisi dunia, katanya kan. Dan kemudian kepada Yesus telah ditimpakan segala kesalahan kita, segala kutuk atas dosa itu. Dan oleh karena dosa kita, dosa seisi dunia ini, maka Yesus disalibkan, dan konsekuensi dosa adalah maut, mati. Ya kan? Yesus kemudian mati, dan kemudian di hari yang ketiga seperti kita tahu bahwa dia bangkit dari kematian. Dan pada hari ke berikutnya naik ke surga, kan gitu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa apa yang terjadi dengan kematian Kristus ini, ya, bahwa ketika Kristus pada malam terakhir di Taman Getsemani, dia berkata, kalau aku mau, kalau kemauan dia sendiri sebenarnya ingin tolak karena saking takutnya, tapi karena kehendak Tuhan lah, kehendak Bapaknya lah yang dia lakukan. Karena dia harus menjadi korban bagi pendamaian seisi dunia ini. Dia harus menjadi korban untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Jadi dia minum cawan yang merupakan dosa kita, dosa sisi dunia ini di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanyaan sekarang, ketika Yesus disalibkan di kayu salib, dosa siapakah yang dibawa ke sana? Dosa semua manusia kah? Ya. Ya kan? Yang berikutnya, dosa apa saja? Artinya begini, apakah Yesus kan disalibkan cuma satu kali? Kita kan hidup dari, saya sekarang umur saya 62 tahun. Dosa saya dari sejak kecil sampai yang tua ini, bahkan sampai nanti, apakah itu yang ditanggung oleh Yesus pada waktu itu? Tentu kan hanya satu kali Yesus yang disalibkan. Jadi segala dosa saya, segala dosa orang berdosa telah ditanggung oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dan ketika dia bangkit daripada dia mati, dia telah menjadi korban atas dosa itu. Karena upah dosa itu adalah maut. Maka ketika sebagai konsekuensi daripada dia menanggung dosa manusia, dia pun mati, bahkan kemudian dia pun pada akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga.
di sini bisa kita lihat dalam satu karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Ya kan? Yang pertama, sejak Yesus bangkit, bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Yang kedua, bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Bahkan yang ketiga, dikatakan bahwa Yesus telah mempertontonkan iblis yang telah mempermalukan iblis di dalam dunia ini. Bahwa dia telah kalahkan iblis juga. Maka istilah kerennya ini triumvirat. Dosa, maut, dan iblis itu telah dikalahkan oleh Yesus lewat karya keselamatan yang dilakukan. Lewat karya proses di kayu salib, dia kalahkan ketiga hal ini. Dosa, maut, dan iblis. Inilah yang menghancurkan dunia ini. Ya? Persoalannya adalah kita sebagai umat tebusan Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, karya itu dia berikan kepada kita. Ya, jadi kita tidak dikatakan di sini kan bahwa itulah anugerah, bahwa Yesus telah melakukan semuanya untuk kita, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk sisi dunia yang lain juga, bahwa dia telah melakukan itu 2000 tahun yang lalu, dan kemudian dia berikan itu kepada umatnya, umat tebusannya, dia mengalami keselamatan itu. Kita tidak berusaha untuk selamat, tetapi Yesuslah yang telah mati kayu salib, dialah yang menjadi korban untuk keselamatan kita. Ya. Dan kemudian bahwa Yesus yang mati di kayu salib, darahnya tertumpah, dan darah Yesus itulah kemudian yang menghapus segala dosa kita. Ya kan? Dan kemudian ketika kita diselamatkan oleh Tuhan dengan caranya yang sering tidak kita mengerti, saya pun tidak mengerti bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Ketika saya membaca Alkitab sudah bertahun-tahun seperti itu, suatu malam Tuhan, saya mau tidur, tapi saya digerakkan untuk bangun, dan saya digerakkan untuk mau berdoa, dan Tuhan memimpin saya berdoa, dan kemudian saya alami sesuatu yang sangat terang dalam hidup saya, terang seperti itu, ya saya alami itu. Saya sangat kaget pada waktu itu, karena saya tidak sering dengar kesaksian ya, karena saya tidak ikut aktif di dalam persekutuan, tidak, tapi saya hanya membaca Alkitab itu. Ketika saya alami seperti itu, saya pun bagaimana itu tadi, saya pikir gitu. Tapi saya rasakan bahwa ada damai sejahtera, ada yang ringan di dalam diri saya yang terlepas, beban saya terlepas, dan saya alami seperti itu. Dan sejak itulah saya mengalami keselamatan dari Tuhan, bahwa Tuhan bebaskan saya dari semua dosa, dari semua apa yang menjadi kutuk terhadap saya. Ya, karena juga kutuk-kutuk dari orang tua yang masa lalu kita juga bisa terjadi seperti itu. Karena mungkin zaman nenek moyang kita yang masih belum Kristen dulu kan bisa melakukan apa saja sesuai dengan kepercayaan mereka pada waktu itu. Dan kemudian, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa dikatakan di sini darah Yesus itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. Ya, saya akan buka dulu 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Tetapi jika kita hidup, coba saya naikkan ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Itu bahasa yang digunakan di sini. Itu perkataan digunakan. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Ya, dosa yang tidak terampuni itu adalah dia tidak minta ampun atas dosanya, itu tidak terampuni. Tapi selama kita masih berdosa, kita masih minta ampun kepada Tuhan, berarti Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk mohon ampun kepada Tuhan, dan Dia akan mengampuni itu. Tetapi ketika tidak minta ampun lagi, berarti Tuhan sudah biarkan itu, gitu. Berarti tidak diampuni kan gitu. Nah, begitu Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa ketika Tuhan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi kita, maka Yesus Kristus diwakili Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Dia membaharui kita dan mengubah hati kita yang demikian rusak oleh karena dosa. Kita mengalami pembaruan. Sejak mulai hari itulah kita mulai mengalami perubahan, kan gitu. Terjadilah pertobatan di dalam hidup kita, walaupun masih tetap juga bisa kiri kanan seperti itu. Seperti katakan Rasul Paulus tadi, ya.
Jadi itulah titik start kita. Dan sepanjang hidup kita akan selalu mengikut Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, supaya kita dapat mengikut Dia di sepanjang hidup kita. Ya, jadi ketika kita ada di dalam Kristus, ya, semenjak Yesus Kristus kita terima sebagai Tuhan dan Saudara pribadi kita, maka kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Ya, kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Kalau Kristus di dalam kita, maka itu diwakili oleh Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Itulah menjadi meterai atau jaminan bagi kita bahwa kita dalam hidup Tuhan dan kemanapun kita tetap akan Dia peliharakan dalam hidup kita. Dan kemudian juga bahwa kita ini adalah di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, berarti kebenaran Kristus, kesucian Kristus itu menjadi milik kita, bukan karena kita yang benar, bukan karena kita yang suci, tidak. Tetapi Kristus yang suci itulah yang membenarkan kita, yang menyucikan kita. Ketika kita di dalam, ini bahasa di dalam. Jadi kalau kita di dalam Kristus, maka kita pun akan menjadi benar seperti Kristus benar, dan kita pun akan menjadi suci seperti Kristus suci. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus. Ya. Dan kalaupun kita nanti dalam perjalanannya bisa masih melakukan dosa, suatu saat Tuhan akan disiplin kita, ya, karena Dia adalah tidak bisa dipermainkan. Dia adalah mendisiplin kita supaya kita terarah kepada Dia, bagaikan seperti domba yang mengarahkan kita kepada tujuan Dia, kehendak Dia, seperti itu. Jadi di dalam Kristus kita harus menang atas dosa. Bagaimana kita menang atas dosa adalah ketika Dia membaharui kita, ketika Dia memberikan kekuatan kita bagi kita dengan Roh Kudus-Nya, kita bisa memampukan diri, ya, mampu untuk menghadapi dosa itu. Dan kemudian juga bahwa ketika kita mengalami pelanggaran, ketika kita melakukan pelanggaran di dalam hidup kita, kita bisa minta ampun kepada Dia, dan darah Yesus itu siap untuk mengampuni segala dosa kita, siap untuk menyucikan kita daripada segala dosa. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 1:7. Ya. Jadi bahwa di dalam Kristus kita akan menang atas dosa. Kita sudah menang atas dosa, dan kemenangan kita itu nanti akan disempurnakan pada ujungnya nanti. Kemudian yang kedua, di dalam Kristus menang atas maut. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, yaitu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pribadi kita, Yesus Kristus diwakili Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah hidup kekal. Bahwa Roh Kudus itulah jaminan hidup kekal. Bahwa di dalam 1 Yohanes 3:15 kalau salah, ya, itu dikatakan bahwa apabila yang percaya dia akan beroleh hidup kekal, bahwa Roh Anak itu ada di dalam kita, dan Anak itu adalah menjadi jaminan hidup kekal bagi kita. Bahwa dengan adanya hidup kekal di dalam diri kita, bahwa kita akan hidup dapat mengalahkan maut. Di dalam Kristus kita akan mengalahkan maut. Bukan karena kemampuan kuasa kita, tidak. Tetapi bahwa memang Kristus itulah yang telah mengalahkan maut lebih dulu daripada kita. Bahwa Kristus itulah yang telah bangkit daripada kematian, dan kemenangan Kristus atas maut itulah yang diberikan kepada kita, dan kita ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, maka kita pun menang atas maut itu juga. Makanya di dalam 1 Korintus 15, ya, coba. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi kalau kita menang atas maut, bukanlah karena kita yang berusaha, tapi Yesus yang dulu disalibkan 2000 tahun yang lalu, dan Dia mengalahkan maut pada waktu ketika Dia bangkit dari kematian itu, maka kemenangannya itu yang Dia berikan kepada kita, dan kita pun menjadi pemenang atas maut, sebagaimana Yesus yang telah menang atas maut itu. Ya. Dan itu kita dapat berkata seperti Rasul Paulus tadi, hai maut, di manakah sengatmu? Seperti itulah jaminan kepada kita bahwa
kita pun akan mampu untuk berkata seperti itu. Itulah orang-orang percaya yang sebenarnya yang menjadi umat tebusan Kristus, bukan sekedar umat percaya yang takut seperti itu dan lain sebagainya. Tidak, ya. Saya juga ingat dulu ketika saya masih di awal-awal di tahun 90-an ikut dalam pelayanan, dibawa ke sana, dibawa ke sini, bermacam-macam bermacam-macam orang bicara tentang firman Tuhan begini, begitu dan segala macam. Dan saya merasa terombang-ambing. Tapi yang agak fatal saya pada waktu itu adalah ketika dikatakan tanggal 12, nggak masalah tanggal 12 ya, tanggal 12 Oktober tahun 1992 akan kiamat katanya. Dan ada bukunya pada waktu itu. Wah, orang Jakarta demikian ramainya dengan itu. Kita dipaksa supaya percaya itu gitu kan. Saya memang nggak percaya, tapi kita dipaksakan percaya itu gitu. Dicokok demikian rupa supaya mempercayai itu. Ya, tapi saya nggak percaya juga. Cuma persalahannya ternyata sampai tanggal itu tidak terjadi apa-apa kan begitu. Sampai sekarang bahkan Yesus kan belum datang juga. Jadi banyak orang pada waktu itu yang sudah sedemikian luar biasanya, yang sudah sedemikian hebatnya percaya dengan keadaan itu tiba-tiba tidak terjadi gitu. Dan buku-buku yang beredar pada waktu itu yang saya temukan kemarin juga hamba Tuhan yang menulis buku itu, aduh orang kayak begini, saya pikir. Nah, itulah pengalaman saya pertama, ya, ketika saya rasanya gara-gara seperti inilah. Jadi sering kita di lingkungan kita Kristen itu sendiri bahwa kita terombang-ambing di dalam berbagai hal seperti itu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya pada awalnya pun membaca kitab sendiri dan saya pun juga belajar secara otodidak, belajar teologi secara otodidak memang iya saya akui. Tetapi kemudian hari memang saya jadi kuliah juga, ya, dan saya kuliah sampai selesai dan kemudian hari juga saya mengajar, ya, mengajar di sekolah teologi belasan tahun dan kemudian saya rasakan bahwa seperti itulah pergumulan-pergumulan yang dialami oleh orang Kristen di tengah-tengah kehidupan ini gitu ya, di tengah-tengah bagaimana kita di dalam hal-hal yang seperti itu ada informasi yang begini, ada informasi begini sehingga kita sering terombang-ambing teroleh-oleh seperti itu gitu ya. Bahkan mungkin kadang juga menghadapi ada hal-hal yang mengecewakan kita. Tapi satu hal yang pasti bahwa di dalam Kristus semuanya bisa kita hadapi. Adapun yang ketiga, sekarang kita berhadapan kepada di dalam Kristus menang atas iblis. Saya akan bacakan sedikit dengan Kolose 2:15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa penguasa-penguasa angkasa itu, dan dia juga telah menjadikan itu menjadi tontonan. Artinya dia telah mengalahkan. Ya. Di dalam Kristus kita juga akan menjadi pemenang juga. Di dalam Kristus, karena Kristus yang menang, maka kemenangan Kristus itu pun menjadi milik kita juga karena kita ada di dalam Kristus. Sepanjang kita ada di dalam Kristus, sepanjang itu juga kita akan menjadi pemenang. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kalanya kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak tak membuat kita kaget. Kita belum punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba kita berhadapan dengan hal seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu di masa lalu. Sebenarnya saya agak penakut ini gitu kan dengan berhadapan yang seperti itu karena memang bukan dunia kita, karena nggak terbiasa kita dalam hal seperti itu gitu kan. Tiba-tiba saya dibawa ke satu tempat, sebenarnya mau janji ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang mau melayani. Saya sebenarnya mau ikut, hanya ingin nonton, kan begitu. Tapi ternyata oleh karena satu hal, hamba Tuhan ini tidak bisa datang. Karena waktu itu terjadi peristiwa Semanggi ya. Ini masalah besar pada waktu itu kan ada terjadi Semanggi itu tahun 1998, kerusuhan itu sehingga dia tidak bisa menyeberang lagi jalan karena sudah ditutup oleh aparat keamanan pada waktu itu. Akhirnya saya yang diminta untuk menyelesaikan masalah. Coba Bapak Ibu bayangkan, saya kan kaget, yang nggak ngerti apa-apa, yang tidak terlalu mengerti lah ya. Tapi secara teoritis sih saya pernah baca-baca juga buku. Tapi ketika langsung berhadapan dengan seperti itu kan, jadi
ngeri juga. Tapi ya puji Tuhan pada waktu itu Tuhan berikan inspirasi kepada saya, tiba-tiba datang bikin begini, bikin kayak begitu gitu. Dan pada waktu itu saya langsung aja, mari kita kebaktian. Saya ambil dari Roma 6 ayat 23, kita kebaktian, saya beritakan firman Tuhan pada waktu itu, dan kemudian saya ajak untuk terima Yesus semuanya pada waktu itu yang hadir di rumah itu. Mereka mau, dan kemudian kita memuji Tuhan lah, saya bilang gitu. Mari kita nyanyikan secara medley. Waktu itu ada keyboardnya memang, dan itu pemain musik yang memain keyboardnya Chicago. Jadi bilang, dalam nama Yesus, kemenang bersama Yesus Tuhan, baru ada kuasa dalam darahnya. Itu menyanyikan medley terus. Tapi ketika itu menyanyikan medley, si orang yang apa ini, ada seorang, ceritanya begini, ada seseorang saudara dari tuan rumah ini datang bertamu ke rumahnya, tapi yang punya rumah ini adalah orang yang taat berdoa, karena mereka adalah penatua di salah satu gereja Pentakosta GPD. Jadi ketika ini datang saudaranya ini, dan kemudian dia menjadi seperti gila gitu loh. Jadi kemudian akhirnya dipanggillah bantuan teman saya ini, dan teman saya ini diajak mau ke sana, diajak saya supaya kamu ikutlah ke sana kan. Nah, tiba-tiba yang dia berhalangan malah saya yang maju kan. Coba bayangkan. Jadi saya, waduh bagaimana ini ya? Akhirnya ya tumbuh inspirasi seperti itu tadi. Dan ketika kita menyanyi dengan medley seperti itu, mereka pun jatuh semuanya. Dia pun itu jatuh, dan kemudian saya kencing-kencing dalam nama Yesus, saya kencing dalam nama Yesus, sampai lama-lama sampai dia mulai segar. Waktu itu 3 ronde, 3 putaran ya, sampai dia segar, kemudian tenang. Saya, loh, kok bisa jadi begini gitu kan? Nah, walaupun memang pulangnya kayak mau badan seperti patah-patah, lelah sekali gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan seperti itu, ya inspirasi itu pun datang. Ya saya, Tuhanlah yang memimpin seperti itu kan, bisa terjadi. Dan itu bisa, kenapa bisa terjadi? Karena memang kita adalah di dalam Kristus. Jadi kita sebenarnya punya kemampuan untuk mengalahkan seperti itu, karena Kristus juga sudah lebih dulu mengalahkan penguasa-penguasaan kasa itu, dan Kristus telah menang atas itu. Dan kalau kita di dalam Kristus, berarti kita pun juga menang atas semuanya penguasa-penguasaan kasa seperti tadi. Itu juga yang saya alami seperti tadi ya. Jadi begitu Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahwa kembali saya rangkum lagi. Bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia dan dia melakukan sebuah karya penyelamatan sebagaimana yang Allah telah rancangkan dengan dia ya, di dalam kekekalan, bahwa kemudian bahwa Yesus harus mati di kayu salib, bahwa melalui sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau kita tonton The Passion of Christ itu, baru kemudian dia minum itu cawan itu sebagai dosa kita sisi dunia ini, dan kemudian dia disalibkan sampai dia mati. Sebenarnya dia tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa kita, dan kemudian dia pun mati. Sebenarnya dia tidak mati, tapi karena dia harus menanggung dosa kita, dia harus mati. Konsekuensi daripada dosa itu, dia mati. Tetapi bahwa hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, dan kemudian hari keempat itu dia naik ke surga, bahwa ada 3 hal yang dia kalahkan, yaitu bahwa Kristus mengalahkan dosa. Ini dalam istilah teologi sering disebut dengan triumvirat. Ya. Kristus telah mengalahkan dosa, bahwa Kristus telah mengalahkan maut, bahwa Kristus juga telah mengalahkan iblis. Dan ketika kita menjadi umat tebusan Kristus dan kita berada di dalam Kristus, maka kita pun menang atas dosa. Ya. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita pun menang atas maut. Kalau kita berada di dalam Kristus, kita pun menang atas iblis. Dan kita yakin dengan kekuatan iman, dengan iman kita di dalam diri kita, sesuai dengan apa yang kita alami dalam hidup kita, bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah menjadikan kita umat tebusan, bahwa apa yang dia lakukan itu bukanlah pekerjaan kita, bukan usaha kita, seperti katakan firman Tuhan di Efesus tadi, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan, bahwa dia memberikan tempat kepada kita di sorga. Ya, bukan itu kata-kata itu bukan nanti, tapi sekarang kan. Coba kita lihat ya. Efesus 2 ayat 26. Efesus 2 tadi nomor 6.
Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Memberikan tempat bersama-sama dengan di sorga. Kalau kita berada di dalam Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan. Ya kan? Kalau kita berada di dalam Kristus, maka dimanapun kita berada di situ pun, di mana Yesus berada, di situ kita akan berada juga. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan yang menguatkan kepada kita pada malam hari ini adalah bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, maka sebagaimana Yesus Kristus yang telah menang atas dosa, maut, dan iblis itu, kita pun menang atas dosa, maut, dan iblis. Kita bukanlah orang yang dikalahkan. Kita bukanlah orang-orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang yang menang. Dan kalaupun kita di dalam perjalanan hidup kita ada melakukan dosa atau apa segala macam, memang seperti itulah keberadaan kita. Bukan berarti saya mengatakan boleh berdosa, tidak seperti itu. Tapi bahwa keberadaan kita, natur kita yang belum baik, belum sempurna itu, membuat kita masih melakukan seperti itu. Itu yang dikatakan dalam Paulus, aku manusia celaka. Itu seorang rasul yang bicara itu. Bukan seperti kita, itu rasul. Tapi bahwa kita datang kepada Tuhan, dan kita tetap datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, darahnya itu akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan kita tidak boleh juga mempermainkan Tuhan, kalaupun kita memang bisa melakukan sesuatu ya tanpa dilihat orang lain, tapi Tuhan tetap akan melihat kita dan Tuhan tidak akan bisa dipermainkan. Bahwa Tuhan akan mendisiplin kita, ya, bahwa sebagai Dia adalah Gembala Agung, bahwa Dia adalah Gembala, Dia akan melihat kita kemana kita, apa yang kita lakukan, Dia akan lihat kita dan Dia akan berdisiplin kita, tidak akan membiarkan kita begitu saja. Oleh karena itu, ya, walaupun orang lain tidak melihat kita, walaupun orang lain tidak ada yang tahu tentang kita, tetapi Bapa yang surga atau Yesus Kristus yang adalah Gembala itu akan melihat kita dan Dia akan mendisiplin kita. Kita sebagai domba-domba akan mendisiplin kita. Ya, tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Tapi ada satu hal, bahwa ketika kita di dalam Kristus, maka kita pun menjadi pemenang-pemenang. Ya, saya sedikit agak singgung sedikit ini ya. Di dalam surat Rasul Paulus ada 44 kali Rasul Paulus berbicara tentang di dalam Kristus, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi di Yesus sendiri dalam Injil Yohanes ada beberapa kali bicara tentang di dalamku. Kemudian di dalam surat Rasul Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu juga beberapa kali dia berbicara tentang di dalam Kristus, ya. Jadi di dalam Kristus, di dalam Yesus. Jadi karena ketika kita di dalam Yesus, maka segala yang telah dilakukan Yesus itu menjadi diberikan kepada kita, dan kita yang tidak benar menjadi dibenarkan di hadapan Bapa, dan kita yang tadinya adalah maut bagian hidup kita, konsekuensi dosa kita lakukan dalam hidup kita, menjadi hidup kekal yang kita miliki. Kekekalan itu yang menjadi milik kita, dan kemudian ketika kita diselamatkan oleh Dia, kita pun punya kuasa untuk memenangkan diri, untuk menang atas iblis. Oleh karena itu pada akhir daripada pemberitaan firman Tuhan ini akan saya rangkum bahwa akhirnya di dalam Kristus Yesus kita menang atas dosa, maut, dan iblis. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami serahkan kepada Tuhan untuk melanjutkannya ke dalam diri kami masing-masing. Bila mana kami belum mengerti lebih jauh Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan mengajar kami lebih jauh, bahwa Roh Kudus-Mu akan mengajar dan membimbing kami untuk mengerti lebih dalam lagi apa yang telah Engkau firmankan kepada kami, supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan, menjadi teguh di dalam iman yang kami telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan kembali, saya serahkan kembali kepada ini. Terima kasih. Mari kita bersama. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Bukan kebetulan kembali kami boleh dikumpulkan di dalam ruang Zoom ini Tuhan, dari tempat yang berbeda. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, agar kami selalu datang bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Di mana Engkau mengatakan 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Di mana jumlah bilangan kami melebihi 2-3 orang.
Kami percaya Tuhan apapun yang hamba-Mu sampaikan lewat firman malam hari ini. Karena firman-Mu adalah menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Edward Simanung Khalid yang sudah membagi firman-Mu buat kami, buat kita semua Bapa. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau mengurapi, memberkati seluruh keluarga besar hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan Tuhan. Boleh menjadi garam dan terang menurut kehendak-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, setiap firman yang hamba-Mu sampaikan mengandung kuasa, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal, banyak orang akan mendengar apapun yang hamba-Mu sampaikan, banyak orang diselamatkan Tuhan, kami percaya malam hari ini. Dan Engkau mengurapi seluruh keluarga besar hamba-Mu, anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada saat ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Pak Edward sekeluarga Bapak. Dan malam hari ini juga kami mau berdoa buat hamba-Mu, Ibu Lydia Lalang Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu juga hamba-Mu sudah melewati operasi. Kami percaya tak semua itu karena campur tangan daripada Engkau. Semua karena anugerah kasih karunia yang Kau berikan Tuhan. Sehingga hamba-Mu berangsur-angsur membaik. Semuanya karena pemulihan yang daripada Engkau adanya. Biar tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap organ tubuh hamba-Mu yang tidak berfungsi. Apapun yang dikatakan dokter, para medis, namun Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan seluruh keluarga besar hamba-Mu, Engkau menyertai, melindungi Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan hamba-Mu Ibu Lydia saat ini Engkau tahu Tuhan. Apapun yang ada di hati dan pikiran hamba-Mu saat ini Engkau juga tahu Bapa. Engkau cukupkan segala keperluan hamba-Mu Tuhan untuk pengobatan baik untuk kehidupan sehari-hari. Engkau hadirkan damai sejahtera sukacita yang daripada sorga mengalir atas keluarga hamba-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan, tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Engkau jika Engkau ingin menyembuhkan, memulihkan seperti Engkau membalik telapak tangan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang sama. Allah yang selalu yang pernah membuat mujizat juga Allah yang sama. Oleh sebab itu biar Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan sekeluarga. Bapak kami juga berdoa saat malam hari ini buat Ibu Ana dan keluarganya Tuhan. Dimanapun Ibu Ana berada saat ini, apapun juga yang menjadi beban pergumulan Ibu Ana, Engkau tahu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Ibu Ana sudah mulai membaik, Ibu Ana sudah sehat sempurna. Semua karena anugerah kasih karunia yang daripada Engkau. Biarlah Tuhan, biarlah Ibu Ana boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Boleh memenangkan jiwa-jiwa di tengah keluarganya Tuhan, kami percaya. Engkau menopang Ibu Ana, memberikan kekuatan. Hingga Ibu Ana selalu mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala hal. Karena kami percaya Bapa, apabila hidup mengandalkan Engkau, melebihi seorang pahlawan merebut kota. Dan kami percaya iman daripada Ibu Ana Engkau pertebalkan. Iman harap Ibu Ana semakin hari Engkau kuatkan Tuhan. Engkau topang, Engkau teguhkan Tuhan, kami percaya. Malam hari ini Tuhan, apapun menjadi pergumulan Ibu Ana juga Engkau tahu. Seluruh keluarga besarnya kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biarlah anaknya dan suaminya boleh mengenal akan Engkau sebagai jalan kebenaran dan hidup. Lewat bagaimana Ibu Ana mengucap syukur, Ibu Ana boleh menjadi garam dan terang, menjadi contoh bagaimana mereka melihat Kristus yang hamba-Mu sembah lewat kehidupan Ibu Ana. Kami percaya juga malam hari ini menyerahkan hamba-Mu Pak Hari Sakaria yang mungkin sebentar lagi juga akan operasi yang ketiga Bapak. Kau berikan keteguhan, kekuatan, semangat buat Pak Hari. Kau sembuhkan Tuhan Yesus setiap apapun yang dikatakan dokter, para medis. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa ada di balik semua itu Bapak. Engkau mengurapi Pak Hari malam hari ini Tuhan. Jauhkanlah Pak Hari dari roh ketakutan, berikan roh semangat dan sukacita Tuhan. Supaya dia menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini hamba-Mu sekeluarga, bukan kebetulan hamba-Mu berada di Australia saat ini Tuhan, boleh menjadi garam dan terang di kota itu Bapa, boleh menjadi berkat, membawa dampak Tuhan, karena Allah yang hamba-Mu sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup dan mampu, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus malam hari ini Kau menjamah Pak Hari Tuhan, Engkau berikan kekuatan, semangat kepada Pak Hari Tuhan, Kau mengurapi anak-anak dan istrinya dan orang tuanya yang hamba-Mu rawat saat ini Bapa. Bukan kebetulan adanya Bapa, karena kami percaya kuasa-Mu yang tanpa batas mengalir atasnya Tuhan. Engkau melayangkan pandangan-Mu ke atasnya Bapa.
Hari malam hari ini juga kami menyerahkan hamba-Mu, Ibu Nana. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan perjuangan Ibu Nana dimanapun Ibu Nana berada malam hari ini Tuhan. Apapun yang Ibu Nana butuhkan, rindukan, Engkau tahu Tuhan. Kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun jadi pergumulan dan perjuangan hidupnya Tuhan, mari Roh Kudus, dia boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah saudara-saudarinya, di tengah-tengah komunitasnya, dimanapun dia berada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu yang tanpa batas atasnya. Kami juga menyerahkan saat ini kepada Ibu Rosali, kabar Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada saat ini, Engkau melihat keberadaan hamba-Mu Tuhan, apapun yang menjadi beban pergumulan hamba-Mu, Engkau tahu Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini menjamah hamba-Mu dan keluarga dan seluruh keluarga besarnya dimanapun hamba-Mu berada. Hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat bagi Engkau Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu. Apapun jadi beban yang Kau tahu Tuhan Yesus, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang tak terbatas kuasa-Mu. Engkau maha tahu Tuhan. Mari Roh Kudus saat malam hari ini hamba juga menyerahkan Ibu Purgawati saat ini juga yang bersama-sama dengan kami, bukan kebetulan Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu juga apapun jadi beban pergumulan hamba-Mu, perjuangan hidup hamba-Mu, dan seluruh anak-anaknya kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus malam hari ini apapun menjadi pergumulan hamba-Mu Ibu Ris saat ini, Engkau topang, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan. Apapun yang hamba-Mu rasakan saat ini kami tahu, Engkau tahu Tuhan. Dan saat malam hari ini Bapa, Engkau mengatakan, mari engkau yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan sia-sia perjuangan, pergumulan, pengharapan, mengandalkan Engkau melebihi apapun juga Bapa. Kami berserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, kami juga saat malam hari ini menyerahkan hamba-Mu, Ibu Pungki yang sedang sakit saat ini Tuhan. Biarlah Engkau rapi Ibu Pungki dengan roh kesembuhan ilahi Tuhan. Engkau menjamah Ibu Pungki saat ini Tuhan dengan kesembuhan daripada Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada perkara yang selalu sukar bagi Engkau. Kuasa-Mu tak terbatas atasnya Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini Tuhan, lewat makanan, obat-obatan tidak akan menjadi racun atas tubuhnya, tetapi obat-obatan itu akan memulihkan, adalah sarana kesembuhan ilahi yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau menjamah setiap pita suaranya saat malam hari ini Tuhan, karena kami percaya Ibu Pungki adalah seorang WL yang kepakai dengan penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Kamu mengurapi hamba-Mu ini saat istirahat tidurnya dengan kesembuhan yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus malam hari ini kami menyerahkan juga Pak Sony dan Pak Tommy yang tidak bersama-sama dari kami, dan juga Pak Liman juga malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau melihat keberadaan mereka saat ini dimanapun mereka berada Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan, apapun jadi beban pergumulan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan langkah kaki mereka Tuhan. Mereka boleh membawa nama-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Kami juga menyerahkan Pak Martin malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang jadi pergumulan Pak Martin, Kau tahu Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau memberkati hamba-Mu, dan mana hamba-Mu saat ini Tuhan melakukan sidang Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang hamba memperjuangkan Tuhan, karena hidup mengandalkan Engkau melebihi apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga besarnya, anak cucu menantu, bahkan istrinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini mari Roh Kudus, malam hari ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, baik itu di luar dan di daerah, baik itu di pedalaman, di pelosok manapun Bapa. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi beban pergumulan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau cukupkan dengan cara-Mu. Perjuangan seperti apapun Tuhan tidak akan sia-sia, karena Engkau mengatakan satu jiwa diselamatkan berharga bagi Engkau. Biarlah Tuhan malam hari ini hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan, baik itu di pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman, pesisir-pesisir, bahkan di tempat yang begitu sulit terjangkau sekalipun Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai mereka, karena bukan kebetulan Engkau memilih, memakai, mengangkat, mengutus hamba-Mu Tuhan. Adalah perpanjangan lidah yang Kau berikan bagi mereka. Mari Roh Kudus pada malam hari ini juga kami menyerahkan Tuhan
di mana banyak sekali orang-orang yang mengalami bencana yang ada di Sumatera, Bapak. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Belas kasihan-Mu turun untuk mereka, Tuhan. Pertolongan-Mu turun atas mereka, Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan keluarga, anggota keluarga mereka, kehilangan harta benda mereka, Engkau ada untuk mereka, Tuhan. Engkau menopang mereka, Tuhan. Belas kasihan-Mu turun untuk mereka, Tuhan. Mencukupkan segala keperluan mereka. Penghiburan bagi mereka, Tuhan. Mari Roh Kudus malam hari ini, Tuhan. Apapun yang terjadi di tanah air ini, Tuhan. Bencana apapun, kami percaya. Bukan kebetulan semua itu, Tuhan, karena Engkau ingin menyatakan kuasa-Mu yang tanpa batas. Bapak, saat ini juga bukan kebetulan kami menyerahkan perang antara Rusia, Ukraina, atau apapun namanya dengan Amerika saat ini, Tuhan. Pertikaian ini, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami hanya menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai orang Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami percaya campur tangan-Mu, Tuhan. Kami hanya berdoa menyerahkan kedua negara ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya belas kasihan dan pengampunan adanya, Tuhan, di antara keluar negara ini, Tuhan, terjadi. Bukan kebetulan, Bapak. Biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan, Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu kepada mereka, Bapak. Banyak jiwa-jiwa yang menjadi korban akibat semua ini, Bapak. Akibat kekerasan hati. Mari Roh Kudus, Tuhan, belas kasihan-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan, pengampunan-Mu. Kami bawa kedua negara ini ke dalam tangan-Mu, Bapak. Mari pertolongan-Mu, Tuhan, atas mereka semua, Tuhan. Karena banyak orang-orang yang akan mengalami kerugian, Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir. Banyak hal yang kami alami, banyak hal yang dialami, Tuhan. Jangan ada lagi pertikaian hal-hal seperti ini, Bapak. Kami bawa di hadapan hadirat. Belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk mereka. Kami bawa negara ini, Tuhan, walaupun mereka bukan sama suku dengan kami Indonesia, tapi kami peduli. Karena mereka juga umat kepunyaan Tuhan yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, ya Aba, ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, saat malam hari ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Biarlah doa kami yang tidak sempurna ini, Tuhan, akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Neneng untuk doa-doanya. Amin, Bu. Ya, Amin. doa. Ibu kasih Tuhan, setelah kita dengarkan firman Tuhan dan setelah kita dengarkan semua pemberitaan dari awal ke akhir tadinya, yang peganglah itu menjadi pegangan di dalam hidupmu dan kembalilah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan Tuhan Roh Kudus menyertai saudara semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kasih Bu Pak Rosali. Edward. Terima kasih Bu Lydia, Ibu Nana, Tuhan Ibu memberkati kita Rosali, semuanya. dan Dan kepada Ibu Rosali, tadi belum tahu tadi bahwa suaminya sedang belum sehat dan kenapa Pak? Tuhan yang menjamah Bapak itu, ya mungkin bersama-sama dengan Ibu ini ada mendengarkan firman Tuhan tadi.
Biarlah Ibu cerita. Siapa Pak? Ibu Rosali Kaban. Oh iya, Silakan, Bu. Cerita, Bu. salam kenal Ibu Rosali. Selamat Iya. bergabung di New Life. Maaf Shalom, saya izin live. Saya ada masalah anak saya. Oke. Mau saya urus dulu ya. Iya. Monggo Terima Ibu. kasih untuk semuanya. Terima Shalom. kasih Bu Ana, Salom. Ya Shalom. Thank you. Iya. Nggak bisa sih nih. Bisa pencet aja. Left. Error lagi laptop saya. Nah, orangnya nggak Silakan Bu. Silakan Bu Ibu Rosali bicara. Cerita Terus sedikit. tadi Biar didoakan. Iya. Oke. ada kesaksian. Oke. Baik. Terima kasih. Baik Bu, buka mute-nya Bu. Bu Rosali, buka mute-nya. Mute-nya. Ya kok dimati. Tidak. Ya. Maaf, Ya, saya minta maaf nggak bisa. Untuk malam ini saya hanya mendengar aja. Terima kasih untuk doanya buat keluarga kami. Biarlah Tuhan yang menjawab semua doa kita. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati. Amin, amin. oh, berarti Ibu nggak mau buat saksi. Masih. Masih malu-malu Bu. Amin. Oke, semuanya. Oke, terima kasih Pak kasih. Ewan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Thank Semoga Ya, have a good weekend. sehat selalu. Dan Amin. terima Amin. kasih. Terima kasih. Saya izin live. Oke, izin Terima live kasih semuanya. Bu Oke, terima kasih, Pak. Rosali. Ya, terima kasih Ibu. Senang ikuti Zoom ini ya. Tuhan berkati. Terima kasih sama-sama. Selamat malam. Malam juga. Ya, have a good weekend. Pak Hari semangat ya. Pak Hari jangan takut ya. Ya, enggak takut. Hanya Takutnya sama jarum. Takut sama jatuh pisau. baru. Tapi ini memang ya saya ngalamin sendiri waktu saya mau dioperasi itu saya nggak mikir apa-apa. Siapapun yang mempengaruhi saya itu mantep maju gitu ya. Tapi begitu sudah selesai dioperasi, terus itu lukanya itu ada yang nggak bisa nutup, terus mau dijahit lagi.